tentang siapa itu Retno, ratu segala kutuk, ya, ratu yang menteri kutuk, menteri urusan kutuk mengutuk, bukan ratu dong ya, menteri Retno itu menteri urusan kutuk mengutuk, saudara ya. Ini orang kerjanya ngutukin orang, kerjanya ngutukin Israel ya. Kemarin kita membahas ya sama Pak SK tunjukkan ya, kita tunjukkan bahwa ketika Arab Saudi menyerang Yaman ya sama Islam ini kan, korbannya itu 10 kali lipatnya saudara, 400.000 ya, korbannya itu 400.000 saudara. Nah, saudara lihat ya, 377.000 mati, termasuk 85.000 anak-anak saudara ya, mati karena kelaparan selama perang Arab Saudi melawan Yaman. Lalu di mana Menteri Retno, saudara? Nggak ada, nggak dia kutuk mengutuk, nggak ada, saudara. Kenapa, saudara? Karena tempenya sudah dipenuhi dengan pisang Arab, saudara. Tempenya si Menteri Retno ini ya. Ngeri ya, saudara ya. Ketika Hamas tanggal 7 Oktober menyerang Israel, Menteri Retno itu diam saja, bungkam, senyum-senyum, saudara ya, sambil mengelap sperma yang ada di mulutnya, saudara ya. Ketika Lebanon, Hezbollah nyerang Israel setiap hari, ya, bahkan sampai ke Golan ya, ditembak, terus ada sekitar 30 anak terus, ya, dari etnik terus mati, saudara ya. Maka Menteri Retno hanya mengulap sperma yang ada di mulutnya, saudara. Ketika Iran nembakin, hari ini ya nembakin, saudara ya, nembakin Israel pakai rudal balistik, maka Retno hanya mengusap semua mulutnya yang isinya spermanya Arab, saudara. Begitu dibalas, ya, ketika Israel membalas Hamas, wah langsung kejang-kejang, saya muncrat-muncrat itu ya, si Retno itu ya, kejang-kejang menggelinjang begitu ya. Begitu dibalas Hezbollah, Retno kejang-kejang ngutuk-ngutuk, saudara ya. Nanti sebentar lagi dikutuk, nanti sebentar lagi apa Israel ngebom Iran, nanti sebentar lagi Retno bisa sampai menggelinjang-gelinjang begitu, saudara, kocotan gitu, saudara ya. Sebentar coba aja lihat aja nanti. Ini orang menteri hidupnya cuma ngutukin orang, ya, nggak mikir negaranya sendiri bangsat, saudara ya. Negaranya sendiri biadab, ya. Gereja-gereja ditutup, gereja-gereja itu dipersekusi di negara Indonesia. Ini menteri ini memang kelewatan sekali ya. Saya lagi kebayang ya, ini orang matinya nanti sengsara sekali si Retno ini ya. Ya ada masanya dibelokin, tetap bisa nggak Israel kalah? Nggak bisa. Sudah dicoba 3 kali, tahun 48, 67, 73. Islam tidak akan pernah bisa menang lawan Israel. Bahkan sampai nanti hari kiamat pun, Islam tidak akan pernah bisa mengalahkan Israel. Oke, shalom semuanya yang ada di Arab Saudi, Yordania, Syria, Turki, Mesir, dan Yordania, Indonesia diaspora. Luar biasa ya, tema kita tentang Israel ini, heboh terus ya. Saudara, ada isu ya. Oh ya, saya memperkenalkan ya, Menteri Luar Negeri Ratu segala kutuk, saudara ya. Ini orang kerjanya pokoknya ngutukin orang ya. Si Retno ini pokoknya kerjanya kalau nggak ngutukin nggak afdol gitu, saudara ya. Aneh ini orang ya. Mungkin hidup ini udah bahagia kali dia sama suaminya ya, saudara ya. Sebentar ya, saya sambil minum kopi karena saya terpaksa harus minum kopi nih ya. Karena ini saya beresin dulu mejanya, saudara ya. Saya sambil nuang kopi. Nah. Waduh, kopinya kemana sih? Ya, lanjut. Hari ini kita membahas tentang ini ya, tentang siapa itu Retno, ratu segala kutuk, ya, ratu yang menteri kutuk, menteri urusan kutuk mengutuk, bukan ratu dong ya. Menteri Retno itu menteri urusan kutuk mengutuk, saudara ya. Ini orang kerjanya ngutukin orang, kerjanya ngutukin Israel ya. Kemarin kita membahas ya sama Pak SK tunjukkan ya, kita tunjukkan bahwa
ketika Arab Saudi menyerang Yaman, ya sama Islam ini kan, korbannya itu 10 kali lipatnya, saudara. 400.000. Ya, korbannya itu 400.000, saudara. Nah, coba kita baca ya, Arab Saudi. Arab Yemen War. Ya. Mana nih? Saudi intervention in the civil war. Oh, ini korbannya, saudara ya. Nih, saudara ya, korbannya ya. Anda bisa lihat nggak itu? 377.000. Wah, ini mah datanya belum lengkap ini ya. Nah, kasih ada lagi nih. Termasuk 85.000 anak-anak, saudara ya. Arab Yemen War, bentar ya. Saya tunjukkan ke Anda ya. Nah, ini nih, saudara. Lihat ya. Saya kasih merah ya. Saudara lihat ya. 377.000 mati, termasuk 85.000 anak-anak, saudara ya. Mati karena kelaparan selama perang Arab Saudi melawan Yaman. Lalu di mana Menteri Retno, saudara? Nggak ada nggak dia mengutuk? Nggak ada, saudara. Kenapa, saudara? Karena tempenya sudah dipenuhi dengan pisang Arab, saudara. Tempenya si Menteri Retno ini ya. Ngeri ya, saudara ya. Ketika Hamas tanggal 7 Oktober menyerang Israel, Menteri Retno itu diam saja, bungkam, senyum-senyum, saudara ya, sambil mengelap sperma yang ada di mulutnya, saudara ya. Ketika Lebanon, Hezbollah nyerang Israel setiap hari, ya, bahkan sampai ke Golan ya, ditembak, terus ada sekitar 30 anak terus, ya, dari etnik terus mati, saudara ya. Maka Menteri Retno hanya mengulap sperma yang ada di mulutnya, saudara. Ketika Iran nembakin, hari ini ya nembakin, saudara ya, nembakin Israel pakai rudal balistik, maka Retno hanya mengusap semua mulutnya yang isinya spermanya Arab, saudara. Begitu dibalas, ya, ketika Israel membalas Hamas, wah langsung kejang-kejang, saya muncrat-muncrat itu ya si Retno itu ya, kejang-kejang menggelinjang begitu ya. Begitu dibalas Hezbollah, Retno kejang-kejang ngutuk-ngutuk, saudara ya. Nanti sebentar lagi dikutuk, nanti sebentar lagi apa Israel ngebom Iran, nanti sebentar lagi Retno bisa sampai menggelinjang-gelinjang begitu, saudara, kocotan itu, saudara ya. Sebentar coba aja lihat aja nanti. Ini orang menteri hidupnya cuma ngutukin orang ya, nggak mikir negaranya sendiri bangsat, saudara ya. Negaranya sendiri biadab ya, gereja-gereja ditutup, gereja-gereja itu dipersekusi di negara Indonesia. Ini menteri ini memang kelewatan sekali ya. Saya lagi kebayang ya, ini orang matinya nanti sengsara sekali si Retno ini ya. Saya ingat Soekarno ya, waktu Soekarno ngutukin Yahudi, saudara ya. Akhirnya matinya sengsara, Soekarno keluarganya korat-karit ya, saudara ya. Soekarno ini kan ngutukin Yahudi kan, pro Palestina banget kan, ngutukin Yahudi, membabi buta meninggalkan wasiat kutukan, saudara ya. Sehingga apa yang terjadi, saudara, keluarganya korat-karit. Kamu lihat Gus Dur, keluarganya baik, saudara ya. Gus Dur itu keluarganya baik. Satu-satunya presiden Indonesia yang keluarganya baik ini ya Gus Dur ini. Ya. Kenapa Soeharto tidak terlalu korat, tidak terlalu berantakan? Karena Soeharto nggak ikut-ikutan menyerang-nyerang Israel. Tapi ini Jokowi, saudara, lihat aja nih Jokowi, Anda lihat. Wah, ini saja sudah di penghujung ini sudah enggak karu-karuan ini. Benar-benar seram, saudara ya. Mengerikan sekali, saudara. Apa yang terjadi dengan si Jokowi ini benar-benar mengerikan sekali nanti, saudara. Apa yang terjadi dengan Retno ini benar-benar mengerikan sekali. Ya. Ketika korban ini ya, yang luar biasa ini, mana menteri-menteri ini, mana Jokowi, saudara? Nggak ada kutukan satupun.
Nggak ada omongan apapun dari pemerintah Indonesia. Padahal korbannya 10 kali lipat lebih banyak daripada di Gaza. Ya, karena itu tadi mulutnya isinya spermanya Arab, saudara ya. Oh, saya nggak jorok, saudara. Memang ini orang Indonesia ini kan mulutnya penuh dengan spermanya Arab, saudara. Itu tanya tidak di puncak itu spermanya Arab itu sampai banjir itu puncak itu sampai longsor bolak-balik karena kebanjiran sperma Arab kan. Serem ya, saudara ya. Serem, serem. Nah, bagaimana nasib Indonesia? Tidak akan bangun, saudara. Tidak akan bangun, percaya saya. Indonesia itu memang takdirnya sudah jadi negara kere. Mungkin tambah kere iya, tambah kere iya. Kecuali obatnya cuma satu, saudara ya. Dua, sorry ya, kecuali dua obatnya. Satu, ya berdamai sama Israel. Kedua, ya tinggalkan Islam. Nggak ada cara lain. Selama Indonesia mayoritas Kristen, tak jamin. Ketokan kepala saya kalau Indonesia nanti tambah makmur, saudara. Kalau masih Islam atau masih musuhin Israel. Ketokan kepala saya pulang sambil ngorok leher saya sendiri, saudara ya. Saya akan pulang sambil ngorok leher saya kalau Indonesia makin makmur, ya, selama masih Islam dan selama masih musuhin Israel. Saya akan pulang kalau Indonesia bisa makmur sambil ngorok lehernya saya sendiri. Artinya tidak mungkin, Dul. Tidak mungkin, Cok. Tidak mungkin, saudara. Saya ngomong ini dengan serius ya, dengan penuh tanggung jawab. Saya ini doktor teologi, saudara ya. Ya, saya doktor teologi, saya kuliah di Haifa. Saya bukan orang ngawur, umur saya sudah 50 tahun, ya. Dan saya bukan ngomong dengan sembarangan. Saya ngomong dengan penuh rasa tanggung jawab. Tampak muka. Saya ngomong ada ilmunya, ada dasarnya. Hari ini semua yang para kata pengamat Timur Tengah ngomong itu semua dosbol semua. Siapapun yang ngaku-ngaku pengamat Timur Tengah ngomong itu dosbol semua. Omongannya saya yang paling benar. Coba amatin, mana ada omongan saya yang salah, saudara. Semuanya terjadi semua yang saya ngomong. Ya, sudah saya paparkan di awal semua. Sekarang cuma tinggal nunggu saja. Apakah akan terjadi perang dunia ketiga seperti katanya para pengamat? Tidak mungkin, saudara. Tidak mungkin ini perangnya Israel lawan Iran ini jadi bikin perang dunia ketiga. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena sudah nggak ada isinya. Makanya Iran nggak berani, nggak bisa nyerang di dalamnya. Kecuali nanti sama Israel sengaja dibelokkan, Israel mau cari gara-gara. Ya, kayak kemarin si Hamas, kayak kemarin sama Hezbollah. Emang Israel mau cari gara-gara sama mereka. Ya kan? Tetapi ada masanya dibelokin. Tetap bisa nggak Israel kalah? Nggak bisa. Sudah dicoba 3 kali. Tahun 48, 67, 73, Islam tidak akan pernah bisa menang lawan Israel. Bahkan sampai nanti hari kiamat pun, Islam tidak akan pernah bisa mengalahkan Israel. Bukan karena klinik, bukan, saudara. Tahu diri saja, ini orang adalah satu etnik yang homogen. Ini adalah sebuah bangsa etnik yang homogen. Yang lain-lain itu pelengkap. Ya, mereka plural, tapi pelengkap. Tetap yang pegang peranan sama orang Yahudi ini. Mereka punya seluruh sistem keuangan dunia yang pegang orang Yahudi, saudara. Seluruh teknologi dunia yang pegang orang Yahudi. Terus kamu mau ngalahkan caranya gimana? Caranya ngalahkan Amerika saja takut sama orang Yahudi ini. Amerika saja takut sama orang Yahudi ini, saudara-saudara. Cina saja tidak berani. Rusia berani, ya cuman omdo, nggak berani, nggak akan bisa perang dunia ketiga. Nanti ya, ketika sistem keuangan ini dibajak, baru nanti perang dunia ketiga, karena orang Islamnya merasa sudah hebat, GR, nggak taunya habis juga nanti. Itu yang terjadi. Nah, Indonesia bagaimana? Indonesia cuma pupuk bawang, remuk redam, hancur Indonesia. Ya, kecuali obatnya cuma 2 tadi. 1, buka hubungan diplomatik dengan Israel. 2, tinggalkan Islam. Tak jamin Indonesia akan pulih. Tak jamin, saudara, Indonesia akan pulih. Nggak ada obat lainnya. Nah, lalu hari ini ya beberapa media berusaha memframing bahwa Israel akan membuat Israel Raya. Ya, Israel Raya. Coba